Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-20. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-20 ini, menceritakan tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dari kisah tersebut, kita dapat menemukan bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Tuhan Yesus berkuasa atas segala-galanya. Dan yang pertama, bukti Tuhan Yesus Maha Kuasa kita temukan dari reaksi dari orang yang kerasukan roh jahat tersebut. Ketika Tuhan Yesus datang, apa yang dilakukan oleh orang yang dirasuk roh jahat tersebut? Yaitu ketika dia melihat Yesus, dia segera menjumpai Yesus, segera menyambut Yesus, segera berlari mendapatkan Tuhan Yesus, lalu menyembah dia. Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus, bersujud di hadapan Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Bukti bahwa roh-roh jahat tunduk kepada Tuhan Yesus. Roh-roh jahat punya kuasa, tetapi Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus lebih berkuasa, sehingga mereka pun tunduk sujud kepada Tuhan Yesus. Orang tersebut sedang dirasuk roh jahat. Di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya. Dia sudah dibelenggu, tetapi belenggunya bisa dilepaskan, bisa dipatahkan. Dia sudah diikat dengan rantai, rantainya bisa diputuskan. Sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya. Dan bahkan rantai dan belenggu pun tidak bisa membelenggu, mengikat orang yang dirasuk roh jahat tersebut. Setiap kali tangan dan kakinya diikat, selalu bisa diputuskan. Gambaran tentang orang yang dirasuk roh jahat tersebut lebih cocok ditujukan kepada binatang buas daripada kepada seorang manusia. Dalam ayat yang keempat dikatakan, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi kata menjinakkan, untuk dijinakkan itu kan binatang buas. Dan gambaran yang cocok sebenarnya untuk binatang buas, bukan untuk seorang manusia. Tetapi ketika orang tersebut dirasuk oleh roh jahat, maka orang tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga dapat memutuskan rantai, dapat memusnahkan belenggu-belenggu. Biasanya orang yang buas ini akan berlari, mengejar orang lain, menyerang orang lain, menyakiti orang lain, melukai orang lain, dan membuat orang-orang takut. Tetapi ketika Yesus datang, orang ini berlari kepada Yesus, bukan untuk mengejar, menyerang Yesus, bukan untuk melukai, menyakiti Yesus, tetapi berlari untuk sujud menyembahnya, memberikan rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus tidak membawa rantai,
Tuhan Yesus tidak membawa belenggu. Tuhan Yesus dapat mengendalikan orang yang dirasuk setan tersebut. Bahkan roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut gemetar. Roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut gemetar melihat Tuhan Yesus. Ini merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat, sehingga roh jahat takut, tunduk, gemetar melihat Tuhan Yesus, sehingga sujud di hadapannya. Bukti Tuhan Yesus Maha Kuasa yang kedua, kita melihat pada identitas roh jahat tersebut. Pada ayat 9, Tuhan Yesus menanyakan nama dari orang tersebut. Dan ia menjawab, namaku Legion. Karena kami banyak. Dan kata legion ini merupakan suatu istilah militer yang berarti suatu pasukan yang besar yang jumlahnya kira-kira 6.000 prajurit. Tuhan Yesus tidak sedang berhadapan dengan satu setan. Tuhan Yesus tidak sedang berhadapan dengan satu roh jahat. Tetapi Tuhan Yesus berhadapan dengan sepasukan roh jahat, sepasukan setan, ribuan roh jahat, ribuan setan. Pantas saja tidak ada orang yang dapat menjinakkan orang tersebut. Tidak ada orang yang dapat menundukkan, menaklukkan orang tersebut karena roh jahat yang merasukinya begitu banyak, legion. Tetapi Tuhan Yesus bisa menaklukkannya. Hanya Yesus yang bisa menundukkannya. Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Sekalipun roh jahat itu ribuan banyaknya, tetapi mereka semua tunduk kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Bukti Tuhan Yesus Maha Kuasa yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Di sana roh jahat itu memohon kepada Tuhan Yesus untuk jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Mereka memohon kepada Tuhan supaya jangan diusir dari daerah tersebut. Dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa seizin Tuhan Yesus. Mereka, roh-roh jahat tersebut, kemudian meminta kepada Tuhan Yesus, minta izin supaya mereka masuk ke dalam babi-babi. Dan Tuhan Yesus mengizinkannya. Saat itu memang ada babi-babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Tuhan Yesus mengabulkan permohonan, permintaan dari roh-roh jahat itu untuk masuk ke dalam 2.000 ekor babi yang ada di sana. Kemudian babi-babi itu terjun ke danau dan mati lemas. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, roh-roh jahat, setan-setan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa tanpa seizin dari Tuhan Yesus. Membuktikan bahwa Yesus adalah Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat, bukti keempat bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa, yaitu pada pengenalan dan pengakuan roh jahat itu. Dalam ayat yang ke-7, ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Tindakan dari orang yang kerasukan roh jahat tersebut, tindakan dari orang yang kerasukan setan tersebut sangat mirip dengan yang digambarkan oleh Markus dalam pengusiran roh jahat oleh Tuhan Yesus ketika ada di rumah ibadat di Kapernaum. Pada dua kejadian ini, orang yang kerasukan tersebut berteriak dan menangis dengan keras. Mereka mengakui keilahian Kristus serta menunjukkan ketakutan bahwa Yesus akan menyiksa mereka.
Mereka berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi?" Mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Orang yang kerasukan roh jahat tersebut mengenal Tuhan Yesus dan ia mengakui memang benar Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Semua tunduk kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus maha kuasa. Roh-roh jahat, setan-setan punya kuasa, tetapi Tuhan Yesus maha kuasa. Lebih berkuasa dari segalanya. Tidak ada yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Tuhan kita Yesus Kristus, Dia maha kuasa. Dia sanggup menolong kita, sanggup menolong Bapak Ibu Saudara, sanggup menolong saya, karena Dia Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti renungan 79 ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian kesembuhan, kesaksian pemulihan keluarga, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang lanjut usia. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara iman mereka. Biarlah mereka terus percaya kepada Engkau, memiliki iman yang teguh kepada Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Juru Selamat, Engkau Allah yang maha kuasa, dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup membuka jalan. Biarlah Engkau tolong apa yang menjadi kerinduan mereka. Berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keahlian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang mengalami masalah di dalam pendidikan mereka, juga di dalam hubungan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolong apapun pergumulan dari umat-umat-Mu. Masalah pendidikan, masalah keluarga, hubungan keluarga, Engkau yang sanggup memulihkan dan menolong mereka. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menjawab semua seruan doa kami, bahkan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Ya Tuhan, kami keluarga GPD El Shaddai Magelang bersyukur karena Engkau jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.